أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaram, para alim, para kiai, asatidah yang dimuliakan Allah, hadirin kaum muslimin, para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita pada tahun ini masih diberikan hidayah oleh Allah bisa bertemu dengan bulan yang agung, bulan Ramadan. Mudah-mudahan hidayah Allah tidak sekedar kita bisa bertemu, tapi kita diberikan hidayah kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan baik dan bisa meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan. Serta mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dengan apa yang ada di bulan Ramadan, dengan puasa Ramadan, yang salah satunya adalah puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah. Salah satu tujuan utama di samping agar kita menjadi orang yang bertakwa, itu adalah agar kita terbebas dari penyakit rohani. Karena penyakit rohani ini sumbernya adalah dari nafsu, dan Ramadan ini mendidik nafsu kita agar bisa menjadi nafsu yang baik. Hadirin rahimakumullah, salah satu penyakit rohani yang sangat berbahaya yang dianjurkan dan bahkan diperintahkan oleh Rasulullah untuk selalu kita hindari, itu adalah sifat dengki, hasad dalam kehidupan. Dengki dalam artian atau hasad yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari itu adalah saling membenci. Dengki dalam artian yang lebih luas itu adalah bahwa kita merasa tidak suka terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, dan bahkan kita berharap agar nikmat itu hilang darinya. Dan juga sebaliknya, kita juga sangat berharap agar nikmat yang ada pada diri orang lain itu adalah menjadi milik kita. Pengertian itu sebagaimana disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali, yaitu hasad itu merasa tidak ridho, tidak senang dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada saudara kita, kepada orang lain, dan kita lebih suka, kita merasa puas, bahagia, bangga, senang jika nikmat itu menjadi milik kita, bahkan senang jika melihat penderitaan saudara kita. Hadirin rahimakumullah, oleh sebab itu Rasulullah SAW sangat tegas melarang kita untuk selalu memiliki sifat hasud atau hasad, dengki ini. Beliau menyatakan, wala tahasadu wala tanyajasu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling mendengki, janganlah sekalian saling najas, janganlah sekalian saling membelakangi satu dengan yang lain, tapi sebaliknya hendaklah jadilah kalian sebagai saudara sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Hadirin rahimakumullah, lalu apa akibat daripada jika kita memiliki sifat hasad ini? Apa akibatnya dalam kehidupan jika kita memiliki sifat hasud, sifat dengki ini? Yang pertama tentu merugikan diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena kalau kita memiliki sifat yang hasud, maka amal ibadah kita tidak ada gunanya. Kita tidak memiliki pahala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh pahala amal ibadah kita terhapus, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Kata beliau, jauhilah olehmu sifat hasud, sifat dengki, karena sesungguhnya hasud atau hasad atau dengki ini itu akan menghapus, memakan amal-amal kebaikan kamu sebagaimana api menghanguskan, membakar kayu. Hadirin rahimakumullah,
Yang kedua tentu mencelakakan orang lain, orang yang kita hasuti, orang yang kita dengki. Kenapa? Karena orang yang hasad, orang yang dengki itu ingin agar teman kita yang memiliki nikmat itu menjadi orang yang celaka. Jadi kita lakukan apapun, berbagai cara agar nikmat yang dia miliki itu akan hilang darinya. Berbagai macam cara kita lakukan. Nah, tentu akan mencelakakan orang lain, menyakiti orang lain. Padahal Rasulullah menyatakan la dororoh wala diror. Janganlah kau menjadi orang yang suka menimbulkan mudarat dan menyebabkan kemudaratan bagi orang lain, tapi jadilah orang yang bermanfaat bagi sesama. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang hasad itu akan mengakibatkan dia akan diberikan akibat yang sangat jelek pada dirinya, yaitu apa? Yaitu buta mata hatinya. Hal ini pernah diriwayatkan dalam satu kisah tentang istrinya Abu Lahab. Suatu ketika Rasulullah berada bersama sahabat di satu tempat di depan rumah, di dekat rumah Abu Lahab, maka istri Abu Lahab ini karena mendengar pembicaraan dan mendengar Nabi Muhammad disebutkan, dengan penuh amarah dia membawa pentungan keluar untuk mencari Nabi Muhammad SAW. Akan dia pukul karena saking bencinya, karena saking hasutnya dia. Aina Muhammad, aina Muhammad. Dia keliling, mengelilingi semua sahabat, bahkan mengelilingi Nabi Muhammad. Tapi anehnya dia tidak bisa melihat Nabi Muhammad, tidak bisa memukul Nabi Muhammad. Dan akhirnya dengan penuh kekecewaan dia kembali ke rumahnya. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ada apa dengan istrinya Abu Lahab? Kenapa dia tidak bisa melihat kau, pada dia tidak buta? Apa kata Rasulullah? Yang buta, yang dibutakan oleh Allah itu bukan matanya, tapi yang dibutakan itu adalah hatinya. Karena hatinya penuh dengan rasa dengki, penuh dengan hasut, penuh dengan kebencian kepada sama, terutama kepada saya. Hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu kita sebagai hamba Allah, kita hindari sifat hasud ini agar kita menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa terhindar dari hasud? Tentu mari kita kuatkan iman kita, keyakinan kita kepada Allah. Karena hasud itu biasanya ditentukan oleh ketidaksamaan perasaan kita. Kita merasa tidak adil dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada sesama manusia, padahal hakikatnya tidak. Kita harus yakin bahwa Allah sudah membagi rizki sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Allah menyatakan dalam surat As-Zukhruf 32, Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami, kata Allah, yang membagi rizki di antara kalian semua, di antara semua hamba-hamba, kata Allah, fil hayatid dunya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami tinggikan sebagian daripada yang lainnya. Jadi memang tidak sama, dan itulah keindahan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang jadi juragan, ada yang jadi majikan, ada yang jadi buruh, ada yang jadi pejabat, yang jadi rakyat. Itu keindahan. Sebab jika semua sama, maka kehidupan tidak ada apa-apanya. Jika semua kaya, hakikatnya miskin. Kok bisa? Iya. Jadi kalau semua orang kaya, siapa yang akan melaksanakan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh para buruh? Tidak ada. Semua akan menjadi buruh untuk melakukan kegiatannya sendiri, bangun sendiri, bikin rumah sendiri, untuk melakukan apapun sendiri. Maka apa gunanya kalau hidup seperti itu? Hidup ini sudah ditentukan oleh Allah, ada kaya, ada miskin. Itu memang semua agar kita mampu bersyukur bagi yang mempunyai kelebihan dan bersabar bagi yang mempunyai kekurangan, sehingga kehidupan ini penuh dengan keindahan, sehingga kita menjadi orang yang ridho dalam semua segala lini dalam kehidupan, sehingga kita menjadi orang yang bahagia, terhindar dari sifat dengki, sehingga kita hidup bersama dengan yang lain seperti saudara, kita hidup dengan yang lain sebagaimana yang disabdakan Rasulullah di depan, kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadirin rahimakumullah. Demikian, mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan ini, kita menjadi orang yang bersih hatinya, terutama dari dengki, sehingga kita menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sekali lagi mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari segala mara bahaya, penyakit,
hati dan penyakit-penyakit yang lain dan sifat-sifat yang tidak baik, sehingga kita keluar dari puasa ini, dari bulan Ramadan, menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.